Aina Bakas Rifki Bakas saya Seleta mana tarawih kemudian Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala al-musannif Fadilatul Syekh Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pertanyaan nomor 72. Ma diddu tauhidil asma'i was sifat? Apakah lawan dari tauhid al-asma' was sifat? Jawabannya didduhu al-ilhad. Lawannya adalah al-ilhad, penyimpangan fi asma'illah wa sifatihi wa ayatihi. Lawan dari mengesahkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah penyimpangan. Wa huwa thalathatu anwa'. Dan penyimpangan di dalam al-asma' wa sifat ada 3 macam penyimpangan. Al-awwal ilhadul musyrikin alladzina adalu bi asma'illahi ta'ala amma hiya alaihi wasammau biha awthanahum azadu wa naqasu washtaqul lat minal ilah wal uzza minal aziz wa manah minal mannan. Yang pertama adalah penyimpangan kaum musyrikin yang memalingkan nama-nama Allah dari asalnya, dan mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama tersebut. Mereka menamakan Allah. Allah diambil dari al-ilah. Allah diambil dari al-ilah. Ilah adalah nama Allah. Mereka selewengkan, mereka kurangi. Jadi Allah itu diambil dari al-ilah atau diambil dari Allah. Wal Uzza, Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Dan Uzza ini dinamakan berhala mereka dengan nama Al-Uzza, yang diambil dari nama Allah Al-Aziz. Wa Manah diambil dari Al-Mannan. Ini termasuk penyimpangan
terhadap al-asma'ul husna. Yang dimaksud pada bab ini adalah penyimpangan orang-orang musyrik jahiliyah yang menamakan berhala-berhala mereka diambil dari nama Allah yang mereka kurangi dan mereka tambahi. Al-Thani, kelompok yang kedua yang menyimpang dari tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua adalah ilhadul musyabbihah alladzina yukayyifuna sifatillahi ta'ala, menyimpangkan kelompok al-musyabbihah yang membagaimanakan sifat-sifat Allah Ta'ala wa yusabbihunaha bisifati khalqihi, dan mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Wa huwa muqabilun li ilhadil musyrikin, dan kelompok ini lawan dari penyimpangan orang-orang musyrik. Fa ulaika sawwal makhluk bi rabbil alamin wa haula ja'aluhu bi manzilatil ajsam al makhluqah wa syabbahuhu biha ta'ala wa taqaddas. Orang-orang musyrik menyamakan makhluk dengan Allah. Jadi orang-orang musyrik menyamakan berhala dengan Allah. Sedangkan kelompok al-musyabbihah menjadikan sifat-sifat Allah seperti anggota badan yang diciptakan, dan mereka menyerupakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok al-musyabbihah, kelompok yang mengatakan sifat Allah seperti sifatnya makhluk. Contohnya, tangan Allah seperti tangannya makhluk, tangannya Allah seperti tangannya makhluk, dan yang lainnya. Jadi mereka menyerupakan dan menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Ta'ala wa taqaddasa, maha tinggi Allah dan maha suci dari sifat yang sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian penyimpangan yang ketiga, ilhadul nufati al-mu'attilah, penyimpangan kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Wahum kisman, kelompok mu'attilah, kelompok yang menafikan dan meniadakan sifat-sifat Allah ada dua kelompok. Kismun asbatu al-faqa asma'ihi ta'ala wa nafau anhu ma tadammanathu min sifatil kamal. Kelompok yang pertama, mereka menetapkan lafaz dari nama-nama Allah, namun mereka meniadakan kandungan dari nama tersebut dari sifat yang sempurna. Faqalu, mereka mengatakan Rahmanun Rahim bila rahmah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim tanpa rahmat. Alimun bila ilm, Allah Maha mengetahui tanpa ilmu. Sami'un bila sama, Allah Maha mendengar tanpa pendengaran. Basirun bila basar, Allah Maha melihat tidak memiliki penglihatan. Qadirun bila qudrah, Allah Maha berkuasa tidak memiliki kemampuan. Dan yang lainnya, wa atradu baqiyataha kadzalik. Ini adalah kelompok al-Mu'tazilah. Mereka menetapkan lafaz dari nama-nama Allah, namun mereka meniadakan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah yang sempurna.
Dan kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah, kelompok yang sesat yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, qismun sarrahu bi nafyil asma' wa mutadammanatiha bil kulliyah wa wasafuhu bil adam al mahd alladhi la isma lahu wa la sifah. Subhanallah wa ta'ala, subhanallah ta'ala amma yaqulu dhalimuna al-jahiduna wal mulhiduna quluban kabir. Kelompok yang kedua, mereka terus terang menafikan nama-nama Allah dan kandungan-kandungan dari sifat yang ada di dalam nama Allah secara keseluruhan. Dan mereka mensifati Allah bil adamil mahd. Mereka mensifati Allah dengan tidak ada. Alladzi la isma lahu wa la sifat. Yang tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari ucapan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang mengingkari dan orang-orang yang menyimpang dari al-asmaul husna uluban kabira. Allah maha tinggi lagi maha besar. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Allah Rabbnya langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya, beribadalah hanya kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau mengetahui ada satupun makhluk yang setara dengannya? Artinya tidak ada satupun makhluk yang setara dengannya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah maha mengetahui, Allah memiliki ilmu yang sempurna. Allah mengetahui semua yang akan terjadi dan semua yang telah terjadi, dan manusia serta makhluk tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah sempurna, kekuasaan Allah juga sempurna. Allah Ta'ala berfirman, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tidaklah menciptakan kalian dan membangkitkan kalian kecuali seperti menciptakan satu makhluk saja. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini seperti Allah menciptakan satu makhluk saja. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah menciptakan kalian semuanya dan membangkitkan kalian semuanya illa kanafsin wahidah, kecuali seperti menciptakan satu orang saja. Kecuali membangkitkan seperti membangkitkan satu orang saja. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan Allah memiliki pendengar yang sempurna. Dan Allah maha melihat serta memiliki penglihatan yang sempurna. Demikian tiga kelompok yang menyimpang dari al-asmaul husna. Kelompok yang pertama adalah kelompok kaum musyrikin yang menamakan berhala mereka diambil dari nama Allah yang sudah mereka kurangi atau mereka tambahi. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang
menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, tanyakan tentang sifat Allah semuanya. Saya jawab. Bagaimana tangan itu jawab? Subhanallah. Ini kelompok yang sesat, yang menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Adapun kelompok yang di atas kebenaran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengimani nama-nama Allah dan mereka menetapkan sifat-sifat Allah yang sempurna, dan mereka tidak membagaimanakannya serta tidak menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan nomor 3, nomor berapa? 73. Hal jami'u anwa'i tauhid mutalazimatun fayunafiha kullaha ma yunafi nau'an minha. Pertanyaan, apakah semua macam tauhid saling berhubungan antara satu dan yang lain? Fayunafiha kullaha ma yunafi nau'an minha. Siapa yang menafikan satu macam tauhid, berarti dia menafikan semua tauhid. Tauhid ada berapa kemarin? Ada tiga. Tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua tauhid apa? Rububiyah. Yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Penulis menjelaskan pada bab ini, siapa yang menyimpang di dalam satu jenis tauhid, maka dia menyimpang di dalam semua tauhid. Karena tauhid semuanya itu berhubungan antara satu dan yang lainnya. Contohnya, siapa yang menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya, berarti dia menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya dan al-asma wa sifat. Siapa yang menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya, berarti dia menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya dan asma dan sifat-sifatnya. Siapa yang menyekutukan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Jadi tiga macam tauhid itu berhubungan kuat antara satu dan yang lainnya. Siapa yang menyimpang di dalam satu macam tauhid, berarti dia telah menyimpang di dalam semua macam tauhid. Misal dzalik, penulis berkata, "Na'am, ia mutalazimatun." Iya, tiga macam tauhid tersebut saling mutalazimah, saling berhubungan kuat antara satu dan yang lain. Faman asyraka fi naw'in minha fa huwa musyrikun fil baqiyah. Siapa yang berbuat syirik di dalam satu macam tauhid, maka dia telah berbuat syirik di macam tauhid yang lainnya. Sebagaimana tauhid ada tiga, tauhid uluhiyah,
tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Syirik pun ada 3. Syirik syirkun fil uluhiyah. Ada syirik di dalam uluhiyahnya Allah. Dan ada syirik di dalam rububiyahnya. Dan juga ada syirik di dalam asma dan sifat-sifatnya. Penulis menyebutkan contoh du'a'u ghairillah wa su'aluhu ma la yaqdiru alaihi illallah. Berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang tidak bisa mengabulkannya kecuali Allah. Contohnya meminta hujan. Tidak ada satupun yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Siapa yang berdoa meminta hujan kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam 3 macam jenis tauhid. Penulis menjelaskan, fadu'a'uhu iyyaha ibadah, bal mukhul ibadah, sarfuha li ghairillah min dunillah, fa hada syirkun bil ilahiyah. Berdoa kepada selain Allah adalah ibadah. Berdoa kepada Allah adalah ibadah. Bahkan intinya ibadah itu doa. Doa itu ibadah. Intinya ibadah itu doa. Kenapa kita salat? Karena kita berdoa meminta surga. Kenapa kita berpuasa? Karena kita meminta surga. Kita meminta kepada Allah. Jadi doa itu ibadah. Bahkan intinya ibadah adalah doa. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu apa? Ibadah. Sarfuha li ghairillah min dunillahi hada syirkun fil ilahiyah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Ibadah adalah haknya Allah saja. Ini sisi yang pertama. Syirik di dalam uluhiyah dari doa kepada selain Allah. Kemudian penulis berkata, wa su'aluhu iyyaha tilkal hajatan min jalbi khairin aw daf'i syarrin muttaqidan annahu qadirun ala qada'i dzalik wa hada syirkun fi rububiyyah haitsu i'taqada annahu tasarrufun ma'allahi fi malakutihi. Kemudian orang yang berdoa kepada selain Allah, menghaturkan kebutuhannya, baik untuk mendapatkan kebaikan atau menolak keburukan. Orang yang berdoa tersebut meyakini bahwasannya yang dimintai mampu mengabulkan doanya. Dan ini adalah syirik di dalam rububiyah. Karena dia meyakini ada yang mengatur di alam semesta ini selain Allah. Jadi siapa yang berdoa kepada selain Allah, otomatis dia meyakini bahwasanya yang dimintai bisa mengabulkan doanya. Ini adalah syirik di dalam rububiyah. Kenapa? Karena orang tersebut meyakini ada di alam semesta ini yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah syirik di dalam apa? Rububiyahnya. Jadi contohnya ada orang meminta hujan,
kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aghithna, ya Rasulullah turunkan hujan kepada kita. Orang tersebut meyakini Nabi SAW bisa menurunkan hujan. Berarti ini syirik di dalam rububiyah, karena orang tersebut meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Padahal tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, summa innahu lam yad'uhu hadha du'a min dunillah illa ma'a i'tiqadi annahu yasma'u 'ala al-bud wal bud wal qurbi fi ayyi waqtin kana wa fi ayyi makanin wa yusarrihuna bidzalika wa huwa syirkun fil asma'i was sifat. Kemudian tidaklah seorang berdoa kepada selain Allah kecuali dia meyakini yang dimintai doa itu mendengar doanya, baik memintanya jarak dekat atau jarak jauh, di tempat manapun, wa fi ayyi makanin, di tempat manapun dan kapanpun. Dan mereka terang-terangan mengatakan demikian. Ini adalah syirkun fil asma'i was sifat. Ini syirik di dalam asma' was sifat. Haitsu asbata lahu sam'an muhitan bi jami'il masmu'at. Karena dia menetapkan yang dimintai tadi memiliki pendengaran yang meliputi semua yang didengarkan. La yahjubuhu qurbun wala bu'dun. Tidak ada yang menghalangi dari mendengarkannya, baik doanya itu dipanjatkan jarak dekat atau jarak jauh. Jadi contohnya orang yang berdoa kepada Nabi SAW meyakini Nabi SAW mendengar doanya, berarti pendengarannya Nabi SAW sama dengan pendengarannya Allah. Ini namanya syirik di dalam asma wa sifat, karena yang maha mendengar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW tidak maha mendengar. Beliau tidak tahu menahu ada orang yang berdoa kepada tidak tahu. Nabi SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mendengarkan doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ini akidah. Jadi orang yang meninggal dunia tidak mendengarkan doa orang yang meminta, baik para wali songo atau wali yang lainnya, atau Syekh Abdul Qadir Jailani atau sunan-sunan, itu tidak bisa mendengarkan. Mereka yang meyakini sunan-sunan yang mati bisa mendengarkan doa orang yang meminta kepadanya, berarti mereka menyamakan sunan dengan Allah. Karena yang memiliki pendengaran sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, fastalzama hadza syirk fil ilahiyah asyirku fil rububiyah, asyirka fil rububiyah wal asma'i was sifat. Syirik di dalam uluhiyah melazimkan, mengharuskan seseorang terjerumus dalam syirik rububiyah dan asma serta sifat-sifatnya. Jadi 3 macam syirik, baik itu syirik uluhiyah atau syirik rububiyah atau syirik fil asma wa sifat, saling berhubungan erat antara satu dan yang lainnya. Siapa yang terjerumus di dalam satu jenis kesyirikan, maka dia terjerumus ke dalam semua perbuatan syirik. Na'udzubillah. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari akidah supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian pada asar. Karena hari ini hari Jumat,
Nanti pada sholat Jumat kita ngaji Al-Quran biasa. Setelah sholat Jumat masing-masing ngaji sendiri-sendiri. Kemudian baru setelah asar kita lanjutkan lagi kajian kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Adapun kajian pagi menjelang Jumatan tidak ada karena hari ini adalah hari Jumat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.